Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 21 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami memiliki sukacita abadi dalam hidup kami masing-masing. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 21 April tahun 2023 berjudul Sukacita Abadi. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 22 firman Tuhan. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Pengharapan terakhir para murid tampaknya terhapus saat Yesus mati. Banyak pengikutnya menyaksikan pemandangan penderitaan dan kematiannya, dan cawan kesedihan mereka telah penuh. Early Writing halaman 178. Jam-jam kesepian mereka habiskan untuk menangisi kekecewaan mereka. Mereka berharap bahwa Yesus akan memerintah sebagai seorang pangeran duniawi. Tetapi harapan mereka telah mati bersama Dia. Dalam kesedihan dan kekecewaan mereka ragu apakah Dia tidak menipu mereka. Bahkan ibunya goyah dalam imannya kepadanya sebagai Mesias. Early Writing halaman 180. Yesus bangkit dari kematian, seorang penakluk yang menang. Dengan penuh kekaguman, malaikat-malaikat itu menatap pemandangan itu. Dan ketika Yesus keluar dari kubur, malaikat-malaikat yang bersinar itu bersujud ke bumi dalam penyembahan dan memujinya dengan nyanyian kemenangan dan kejayaan. Early Writing halaman 182. Yesus tinggal bersama murid-muridnya selama 40 hari. Membuat mereka bersuka cita dan gembira ketika Dia membukakan kepada mereka lebih penuh realitas kerajaan Allah. Early Writing halaman 189. Para pengikutnya yang gelisah dengan senang hati mendengarkan ajaran-ajarannya, dengan penuh semangat menikmati setiap kata yang keluar dari bibirnya yang kudus. Sekarang dengan kepastian mereka tahu bahwa Dia adalah Juru Selamat dunia. Hati mereka dihangatkan dengan kasih dan sukacita yang luar biasa. Ketika Yesus memberitahu mereka bahwa Dia akan pergi dan mempersiapkan tempat tinggal bagi mereka, dan datang kembali dan membawa mereka ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, mereka pun berada. Early Writing halaman 190. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini masih berhubungan dengan ayat inti renungan yang kemarin, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus kembali ke sorga setelah kebangkitannya dan setelah 40 hari bersama-sama murid-muridnya. Sukacita yang dimaksudkan adalah tentang janji penghibur. Mungkin ada yang bertanya, bukankah sukacita yang dimaksud berhubungan dengan kebangkitan Yesus? Memang kita bersukacita karena Yesus telah bangkit. Tetapi perhatikan kondisi para murid
berikut ini dalam Yohanes 20 ayat 8 sampai 10. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Para murid belum mengerti tentang kebangkitan Yesus. Apakah ketidakmengertian para murid bisa membuat mereka bersuka cita? Tentu tidak. Mereka malah takut. Itu sebabnya dalam Yohanes 20 ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Pada malam itu, 2 kali Yesus menyatakan damai sejahtera kepada para muridnya oleh karena mereka ketakutan. Adakah ini wujud sukacita karena kebangkitan Yesus? Tentu tidak. Kembali, kebangkitan Yesus adalah sukacita tak terkira bagi umat yang percaya. Namun bagi para murid saat itu tidak demikian. Mereka belum mengerti dan karenanya mereka takut. Bahkan 8 hari kemudian kondisi masih sama dan ditambah dengan Thomas yang tidak sempat hadir pada pertemuan sebelumnya. Yohanes 20 ayat 26 berkata, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini bukan gambaran sukacita karena Yesus telah bangkit. Para murid memang akhirnya bersukacita bahwa Yesus benar-benar telah bangkit, tetapi itu butuh waktu. Namun tentang penghibur, sukacita mereka berbeda. Mari kita baca penjelasan berikut ini dalam Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 256 paragraf 1. Murid-murid kembali ke Yerusalem dengan gembira, bukan karena mereka kehilangan Tuhan dan guru mereka, karena hal ini bagi mereka lebih merupakan penyebab duka daripada kegembiraan. Tetapi, Yesus telah meyakinkan mereka bahwa Dia akan mengirimkan penghibur, sebagai yang setara dengan kehadirannya yang terlihat. Dia telah mengatakan, "Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Mereka bersuka cita karena Yesus telah mengerjakan keselamatan bagi manusia. Dia telah menjawab tuntutan hukum dan telah menjadi persembahan yang sempurna bagi manusia. Dia telah naik ke sorga untuk melanjutkan pekerjaan penebusan yang telah dimulai di bumi. Dia adalah pembela manusia, pengantara dengan Bapa. Murid-murid sebenarnya sedih karena Yesus harus kembali ke sorga. Tetapi karena Yesus memberikan janji bahwa Dia akan mengirimkan penghibur, maka para murid tidak lagi bersedih, tetapi bersukacita. Kenapa para murid bersukacita? Saudaraku dalam Tuhan, kalau penghibur itu oknum yang lain yang para murid belum kenal, apakah mereka bersukacita? Tentu tidak. Mereka bersukacita karena penghibur yang Yesus janjikan itu adalah Yesus itu sendiri yang akan datang kembali oleh kehadiran Roh-Nya. Itulah sebabnya para murid bergembira. Tuan dan guru mereka yang kekasih hadir kembali bersama mereka, bahkan lebih intim dari sebelumnya, sebab Yesus hadir dalam hati mereka. Perhatikan kalimat yang warna kuning, dikatakan bahwa, tetapi Yesus telah meyakinkan mereka bahwa Dia akan mengirimkan penghibur sebagai yang setara atau yang sama dengan kehadirannya yang terlihat. Jadi meskipun tidak terlihat karena hadir oleh kehadiran Roh-Nya, tetapi itu sama dengan kehadirannya secara fisik.
Inilah bedanya sukacita hari Pentakosta dengan sukacita kebangkitan Yesus. Ingat kembali kutipan berikut ini dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 yang berkata, "Biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dialah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh." Jelas, saudaraku dalam Tuhan, penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri melalui kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Roh Kristus itulah Roh Kudus yang Bapa karuniakan kepada kita, agar tinggal dalam hati kita dan membuat sukacita kita menjadi penuh. Dan apakah hasil dari sukacita yang menjadi penuh ini? Paragraf yang sama melanjutkan. Manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13. Bagi mereka, kata-katanya akan sebagai roti kehidupan, dan dengan demikian dalam kekuatan yang diperoleh, mereka akan dimampukan untuk mengembangkan karakter yang akan menjadi kehormatan bagi Allah. Persekutuan Kristen yang sempurna akan ada di antara mereka. Di sana akan terlihat dalam hidup mereka buah yang selalu muncul sebagai hasil dari penurutan pada kebenaran. Inilah wujud dari sukacita yang penuh itu. Sebab Kristus yang adalah roti hidup menjadi bagian kita, Kristus yang adalah kekuatan tinggal dalam kita, Kristus yang hidupnya sempurna bekerja dalam hati kita untuk kesempurnaan karakter kita, Kristus yang adalah pokok anggur mempersatukan kita, ranting-rantingnya, dan akhirnya kita berbuah, karena Kristuslah yang adalah kebenaran yang mengerjakannya dalam hidup kita. Dan bila kita memiliki kepenuhan sukacita di dalam Yesus ini, maka itulah jaminan untuk memiliki sukacita abadi, tinggal bersama Kristus di sorga nanti. Karenanya, oleh memiliki Kristus tinggal dalam hati kita, oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut penghibur, duka cita dan kekecewaan digantikan dengan sukacita, sebab Kristus nyata dalam hidup kita. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 15. Melalui pemberian Roh-Nya, Dia muncul dalam hidup mereka. Yesus hadir dan nyata dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 18-20 berbunyi, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Dunia tidak melihat Yesus, karena Yesus telah kembali kepada Bapa. Tetapi para murid melihat Yesus, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya dalam hidup mereka. Dengan menerima Roh-Nya Kristus, para murid menerima kehadiran Kristus, dan dengan menerima kehadiran Kristus, para murid menerima kehadiran Bapa. Sebab Yesus di dalam Bapanya dan para murid di dalam Yesus. Maka dengan sendirinya para murid di dalam Bapa. Inilah sukacita yang abadi tersebut, dan tidak ada yang dapat merampas sukacita ini dari kita, sebab sukacita itu karena Kristus berkuasa dalam hati kita, tinggal dalam hati kita. Itulah yang para murid alami pada hari Pentakosta, dan kiranya inilah juga pengalaman kita di akhir zaman ini menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah dan penting sekali pada pagi hari ini.
untuk memiliki sukacita abadi. Dan rahasianya hanya satu, yaitu memiliki Kristus tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut dengan penghibur. Janji penghibur inilah yang membuat para murid bersukacita, karena itulah wujud kehadiran Kristus, layaknya Dia hadir bersama-sama mereka secara fisik. Dan oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami, itu juga sama dengan kehadiran Bapa dalam diri kami. Sebab Kristus telah terlebih dahulu di dalam Bapa, dan kemudian kami di dalam Kristus. Dan inilah jaminan sukacita bagi kami, mulai dari dunia ini hingga kami tiba di sorga nanti, boleh bertemu dengan Bapa dan Anak, dan memiliki sukacita abadi hidup bersama mereka. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, karena hanya oleh kehadiran-Mu dalam hidup ini, sukacita kami menjadi penuh. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.